Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Wah, pasti nggak enak ya. Kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Lantas, apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Berikut contoh-contoh hak anak di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Contoh hak anak di rumah yang pertama adalah memperoleh makan makanan yang bergizi. Yang kedua, nyaman saat belajar di rumah. Dan yang ketiga adalah memperoleh kasih sayang. Contoh hak anak di sekolah adalah yang pertama, memperoleh pengajaran dari guru. Yang kedua, belajar dengan nyaman di sekolah. Dan yang ketiga, bermain saat jam istirahat. Selanjutnya, contoh hak anak di masyarakat. Yang pertama adalah bermain di lingkungan yang bersih. Yang kedua adalah memperoleh rasa aman saat bermain. Dan yang ketiga adalah ikut serta dalam kerja bakti. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apakah anak tersebut pada gambar sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, betul. Anak pada gambar sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan karena nampak anak tersebut sedang belajar di sekolah. Lalu, perhatikan gambar berikutnya. Apakah anak pada gambar tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Ya, betul. Anak pada gambar tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan kasih sayang karena nampak kedua orang tuanya begitu asyik dengan gawai mereka tanpa mempedulikan anaknya yang sedang kesulitan saat belajar. Setiap orang memiliki hak. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Berikut contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Di lingkungan rumah, faktor-faktornya yang pertama adalah kemampuan ekonomi keluarga, yang kedua, aktivitas orang tua, dan yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Di lingkungan sekolah, faktor-faktornya adalah yang pertama, waktu belajar, yang kedua, waktu bermain, dan yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Kemudian, di lingkungan masyarakat, faktor-faktornya adalah yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, yang kedua, usia, dan yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Materi berikutnya adalah penggunaan hak yang bertanggung jawab. Tahukah kalian, konsep dan penerapan pembangkit tenaga listrik beserta pendistribusiannya ke rumah merupakan ide dari Thomas Alva Edison. Pendistribusian listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah memerlukan perjalanan panjang dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, listrik yang kita gunakan sehari-hari umumnya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak kita dalam memanfaatkan listrik di rumah. Berikut contoh-contoh penggunaan hak
yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Di lingkungan rumah, contoh yang pertama adalah bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Contoh yang kedua adalah menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Dan yang ketiga, contohnya adalah makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Berikutnya di lingkungan sekolah, contoh yang pertama adalah mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Yang kedua, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. Dan yang ketiga contohnya adalah bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Contoh-contohnya adalah yang pertama, bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Yang kedua, diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang ketiga, bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Demikianlah pembahasan mengenai hak-hak yang diperoleh seorang anak beserta penggunaannya baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Semoga pembahasan tersebut dapat memudahkan kalian untuk memahami materinya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.